kita orang muslim tuh bahwa madrasah yang pertama adalah perempuan itu sebagai guru gitu kan di keluarga gitu kan. Jadi otomatis kita sebagai seorang ibu perannya itu selain mendidik itu bukan mesti di sekolah, tapi memang yang pertama yang dilakukan adalah di keluarga dulu. Iya, minati masyarakat. Ada arahan ke situ buat ibu-ibu. Iya, sebagai salah satu solusinya ya ketika mereka dengan usia punten ya, kadang kan itu usia di atas 30 tahun gitu kan, untuk melamar pekerjaan itu agak sulit gitu kan di perusahaan, industri ataupun yang lainnya gitu kan. Maka dari itu solusinya adalah entrepreneur lah, untuk dilakukan sebuah usaha, wirausaha gitu kan. Itu nanti bisa ada dinas yang terkait juga yang bisa membantu untuk permodalannya, kemudian untuk pemasaran segala macam itu nanti ada diberikan pelatihan lah. Selamat berjumpa kembali di podcast Radar Banten. Kali ini kita sudah kedatangan tamu anggota DPRD Kota Cilegon, yakni Ibu Qoidatul Sita. Mau ngobrolin apa sih di podcast kita kali ini? Seputar perempuan dan politik di Kota Cilegon. Bagaimana perempuan sebenarnya bisa untuk menunjang pembangunan di Kota Cilegon. Nah, peran Ibu Qoidatul Sita ini mudah-mudahan bisa membawa perubahan di Kota Cilegon. Bagaimana ikut turut andil mengisi pembangunan di Kota Cilegon dalam perannya sebagai anggota DPRD Kota Cilegon. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bu, boleh sapa dulu dong sobat podcast Radar Banten biar lebih akrab. Assalamualaikum sobat podcast Radar Banten. Perkenalkan, nama saya Qoidatul Sita, biasa dipanggil dengan Bu Sita. Saya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Komisi 2. Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi apa sih, Bu? Masalah di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ketenaga kerjaan, pendidikan, kemudian kependudukan, dan keagamaan juga termasuk dalamnya. Bu, kalau ngomongin kesejahteraan sosial kan tidak pandang gender ya, Bu ya? Betul. Laki-laki dan perempuan. Nah, setuju nggak sih kalau perempuan itu bisa juga turut mensukseskan pembangunan dalam suatu wilayah, terutama khususnya di Kota Cilegon? Pandangan Ibu gimana? Ya, itu harus ya. Karena sekarang alhamdulillah antara peran lelaki dan perempuan ini seimbang untuk berperan mau di bidang segala macam kehidupan di sisi masyarakat gitu ya, mau di bidang pendidikan, bidang politik, kesehatan ataupun yang lainnya. Ini sangat berperan sekali adanya campur tangan atau ikut berpartisipasinya perempuan ini untuk terlibat di dalamnya. Apa peran yang bisa dilakukan? Apakah memang harus sesuai bidangnya gitu kan? Apakah harus terjun melalui jalur politik gitu, Bu, untuk bisa membawa perubahan pembangunan, atau bisa melalui jalur apapun gitu, Bu, melalui perannya sebagai perempuan? Jadi tidak mesti lewat jalur politik ya, kalau untuk kita ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan di Kota Cilegon. Akan tetapi memang itu di seluruh lini kehidupan masyarakat. Nah, salah contohnya saja di bidang pendidikan. Nah, ini juga kita bisa ikut aktif berperan dalam dunia pendidikan. Misalnya sekarang juga banyak para guru itu perempuan, gitu kan. Dimana tugasnya guru ini juga sebagai pendidik dan mencetak anak bangsa, mencerdaskan, gitu kan. Ini juga salah satu peran kita seorang perempuan. Kemudian bisa juga di bidang UMKM. Jadi untuk mempertahankan ketahanan keluarga, memperkuat perekonomian, ini juga peran perempuan masuk di dalamnya, terlibat di dalam bidang UMKM. Itu di ini ya. Kemudian di bidang lainnya seperti sosial, kita juga bisa ikut serta aktif dalam bidang sosial. Jadi hampir seluruh lini kehidupan masyarakat, perempuan itu bisa masuk dalam membangun pemberdayaan dan mensukseskan pembangunan di Kota Cilegon khususnya gitu. Tapi kalau guru misalkan, Bu, berarti tidak melulu harus dia bertugas mengajar di sekolah. Seorang ibu rumah tangga pun mengajari anaknya itu sudah termasuk bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi kan kita di hadis itu kalau kita orang muslim tuh bahwa madrasah yang pertama adalah perempuan itu sebagai guru gitu kan di keluarga gitu kan. Jadi otomatis kita sebagai seorang ibu perannya itu selain mendidik itu bukan mesti di sekolah, tapi memang yang pertama yang dilakukan adalah di keluarga dulu. Basic pertama adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga itu dari seorang ibu. Tentunya ini
pasti akan terlibat peran dari seorang suami atau peran dari ayah gitu kan. Ini sangat sekali berperan aktif perempuan atau seorang ibu itu untuk mendidik anak-anaknya gitu. Pas banget hari ini sebenarnya hari guru. Iya cocok ya. Mungkin bisa ucapin tuh Bu buat guru-guru yang memang perempuan dimanapun berada gitu, biar mendapat semangat terutama dari seorang politisi perempuan dari Kota Cilegon. Bisa ucapin selamat Hari Guru juga mungkin. Selamat Hari Guru untuk guru yang ada di Kota Cilegon dan sekitarnya. Semoga terima kasih atas jasa-jasa yang sudah diberikan untuk mendidik anak-anak kami, bisa mencerdaskan anak bangsa, dan tentunya ini sebagai amal jariah dan pahala yang terus mengalir untuk para guru dan para pendidik di seluruh Indonesia. Oke, baik, itu dia, mudah-mudahan para guru dimanapun berada mendapat terus semangat Bu ya, jangan pantang menyerah untuk tetap mendidik anak-anak kita menjadi cerdas gitu kan. Amin, insyaallah. Bu, kalau ngomongin soal politik dan perempuan ya, Ibu berangkat dari seorang politisi ya tentunya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya misi yang mau dibawa di DPRD Kota Cilegon selain misalkan soal tupoksi di Komisi 2, ada nggak sih misalkan Ibu yang pengen dilakukan perubahan di Kota Cilegon gitu? Iya, jadi intinya ketika kita terjun ke dunia politik tentunya ada visi misi khususnya di bidang keperempuanan. Nah, saat ini yang terjadi adalah bagaimana para perempuan ketika ada sesuatu masalah atau kendala keterkaitan diri itu perempuan, entah itu salah satu contohnya ya mendapatkan jadi korban KDRT atau pelecehan seksual, ini kan kadang para perempuan nggak punya akses, bingung mau kemana mengadunya. Nah, inilah kita masuk sebagai anggota legislatif perempuan untuk bisa membantu ketika para perempuan mendapatkan ketidakadilannya gitu kan. Nah, boleh Bu ngadu ke Dewan Bu kalau ada masyarakat. Saya sering gitu. Masa? Sering. Jadi karena memang ini tupoksi saya di Komisi 2 gitu kan. Jadi ada aja laporan gitu kan dari daerah khususnya pemilihan saya itu ketika ya di KDRT. Penanganannya gimana Bu, ke dinas terkait kah atau langsung ke polisi kalau memang sudah parah gitu gimana? Dulu. Oh gitu. Ke dinas terkait untuk ditelusuri bagaimana ini permasalahan seperti apa begitu kan. Ini selalu saya kerjasama berarti dengan ditempuhnya jalur kekeluargaan dulu ya, bagaimana menyelesaikan konfliknya dulu. Iya, karena di salah satu contoh aja dinas DP3KB kan. Di situ kan dinas tentang pemberdayaan perempuan gitu kan, tentang perlindungan anak di situ tugasnya. Nah, kita kan bermitra komisi dengan dinas tersebut. Nah, ketika ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait ketidakadilan yang dialami, ini saya konsultasi dulu, kerjasama dengan dinas terkait, karena di dinas terkait DP3KB ini sudah ada pengacara juga ada. Oh, pengacara negara ya. Konsultan untuk ini juga ada untuk permasalahan tentang keluarga gitu. Jadi konsultasi untuk masalah perceraian gitu kan, KDRT atau sebagainya itu kita alhamdulillah DP3AKB Kota juga sudah ada untuk menangani hal tersebut. Jadi saya selalu koordinasi. Yang banyak mencuat apa Bu kasus di Kota Cilegon yang selama ini banyak pengaduan ya ke Ibu? Iya, tentang masalah status perceraian yang ngegantung itu ada, gitu kan. Kemudian KDRT rata-rata seperti faktornya itu. Apa sih Bu bisa terjadi hal-hal ya faktor utamanya kebanyakan karena ekonomi ya. Karena ekonomi, kemudian ada pihak ketiga juga di dalam satu hubungan. Itu makanya kenapa perempuan harus mandiri Bu, betul Bu, setuju. Iya, betul. Karena untuk selain menunjang perekonomian keluarga tidak harus terus bergantung gitu terhadap suami. Ibu setuju nggak Bu ada anggapan kayak gitu? Iya, setuju. Betul, kita sebagai perempuan memang harus mandiri, akan tapi kita sebagai perempuan juga ingat kodratnya. Ya. Kembali lagi ke kodrat. Kameramen kita kodrat pun namanya. Dat ingat terhadap nanti lo udah punya istri. Ini kodrat perempuan ya, gitu kan. Ketika kita berkarir gitu kan, kemudian kita bisa beraktivitas di luar, ini juga tetap kalau di rumah kita ingat gitu peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang istri, begitu. Tapi kan tidak juga sepenuhnya disalahkan Bu, tidak bisa disalahkan karena kan faktor misalkan kita lagi ngomongin soal yang tadi nih ya, KDRT, kemudian kasus-kasus di rumah tangga. Tapi kan kebanyakan dari si laki-lakinya juga sendiri pasti yang bermasalah terhadap keluarga. Nah, konflik itu diselesaikan juga, artinya tidak cuma mengintervensi perempuannya tapi juga laki-lakinya gitu di dalam kasus yang tadi terjadi. Iya, pasti itu akan dilibatkan peran suami itu ya.
untuk berdiskusi, berdialog gitu kan. Itu dipanggil nanti ada tim dari pihak dinasnya untuk bisa merukunkan kembali gitu. Nah, untuk menopang tadi kesejahteraan ekonomi keluarga, ada nggak Bu Ibu mengarahkan bikin UMKM misalkan bareng sama ibu-ibu kalau ada di kampungnya, misalkan dia ikut jualan apalah, karena kan di Cilegon tuh cukup banyak sebenarnya ya pelaku-pelaku UMKM yang memang sudah produk-produknya sudah banyak diminati masyarakat. Ada arahan ke situ buat ibu-ibu. Iya, sebagai salah satu solusinya ya, ketika mereka dengan usia punten ya, kadang kan itu usia di atas 30 tahun gitu kan, untuk melamar pekerjaan itu agak sulit gitu kan di perusahaan, industri ataupun yang lainnya gitu kan, karena melihat dari segi umur ya gitu. Maka dari itu solusinya adalah entrepreneur lah, untuk dilakukan sebuah usaha, wirausaha gitu kan. Itu nanti bisa ada dinas yang terkait juga yang bisa membantu untuk permodalannya, kemudian untuk pemasaran segala macam. Itu nanti ada diberikan pelatihan lah tentunya, agar si perempuan ini mempunyai skill juga, mengupgrade, meningkatkan kapasitas dirinya juga untuk bisa berdikari gitu. Karena peningkatan perekonomian kota itu dibangun dari desa Bu ya, dari kampung lah gitu. Ketika kelompok-kelompok ini mampu memasarkan usahanya bagus, secara otomatis kan meningkatkan perekonomian ya Bu ya. Iya. Nah, Pemkot Cilegon sendiri rutin tidak sih misalkan melakukan pembinaan terhadap mereka? Utamanya kan kendalanya biasanya permodalan ya. Betul. Ada nggak itu Bu? Ada. Alhamdulillah saat ini itu ada program dana bergulir ya dari pemerintah Kota Cilegon, itu bisa menjadi meringankan kepada masyarakat dengan melakukan pinjam lunak tanpa bunga. Modal bergulir ya? Iya, dana bergulir. Jadi ini dengan memberikan pinjaman, tapi bunganya itu nggak ada, 0% begitu. Ini ada gitu. Ini alhamdulillah cukup terbantukan buat masyarakat yang ingin melakukan usahanya gitu kan. Pertama kali memang kendalanya adalah di bagian permodalan. Ini cukup membantu juga sih. Bu, ketika Ibu terjun di dunia politik, ada nggak sih dari keluarga yang pertama menentang, bukan keluarga kecil ya di rumah misalkan, atau keluarga besar, ngapain sih jadi dewan misalkan kayak gitu? Jadi gini Kang, saya itu ketika tahun 2013 ya, karena sekarang sistemnya kan harus dari undang-undang mengamanatkan 30% harus keterwakilan perempuan. Kuota keterwakilan perempuan. Nah, itu memang banyak sekali yang datang gitu kan untuk bisa menjadi caleg perempuan. Ketika itu justru saya awalnya nggak mau, tapi karena rata-rata saya bilang ini izinlah ke suami, karena ridho saya ada di suami gitu kan. Nah, suami politisi juga? Bukan. Jadi suami ini kita rembukan dulu sampai kita sholat istikharah gitu kan untuk mengambil satu keputusan untuk terjun ke dunia politik, karena kan luar biasa ya dunia politik itu sepak terjangnya mungkin Akang juga tahu gitu kan. Nah, pada akhirnya kita berpikir lebih matang, sholat istikharah. Alhamdulillah dapat izin dari ini, justru yang bukan keinginan saya, jadi disupport penuh sama suami gitu kan untuk terjun ke dunia politik gitu kan. Ya bismillah gitu kan. 2014 dapat gitu untuk. Dapil mana dulu? Saya dapil Jombang Purwakarta sampai saat ini. Nah, pendekatannya ke masyarakat apakah lewat jalur perempuan-perempuan juga, ibu-ibu? Kalau sekarang kan mama ya bahasanya. Iya, betul. Apa misalkan ya siapapun dirangkul gitu, bagaimana misalkan bismillah membawa visi misi gitu kan, menjadi seorang politisi perempuan, atau seperti apa dulu berjuangnya gitu sehingga jadi dewan. Sebelum masuk ke dalam pencalegan, saya juga sudah aktif di majelis taklim di kampung saya gitu kan. Kemudian aktif di bagian kepemudaan remaja kayak Karang Taruna gitu di kampung ya, sekalian masih. Kampung apa gue sebutin kampung? Kampung Acing, saya rumahnya di Ling Acing. Di Pasar Baru ya dulu di sana. Iya. Iya. Jadi dekat pegantungan dekat situ pegantungan, kan. Jadi kan tidak ini ya, maksudnya orang sudah mengenal ini aktif memang di masyarakat khusus di kampung. Jadi pendekatannya nggak mesti emak-emak. Jadi justru semuanya, mau mahasiswa, kemudian bapak-bapak gitu kan, pemuda gitu. Jadi semuanya dirangkul lah. Pemikiran masyarakat di tempat Ibu tinggal sudah terbuka belum sih ketika misalkan perempuan terjun ke politik, atau memang
justru mensupport gitu loh dari karena ibu udah aktif di majelis taklim dan sebagainya. Pasti ada plus minus ya. Ketika untuk pencalegan ada yang dukung dan tidak, itu sudah sunatullah ya. Jadi no problem gitu ya. Kalau untuk di daerah sendiri alhamdulillah mensupport gitu kan. Suara terbesar pun dari kampung sendiri. Oh iya. Gitu kan. Jadi masya Allah gitu ya. Perjuangan kemarin juga ini pasti banyak keterlibatan dari berbagai pihak gitu. Tidak mesti perempuan saja, tapi ada peran laki-laki juga di dalamnya begitu. Iya. Jadi Nah, gitu saling keingin bersinergi. setelah jadi dewan kemudian duduk dapat di komisi 2. Ini kan komisi kesra lah boleh dibilang banyak kesejahteraan sosial yang ngurusin problematika masyarakat. Sudah tercapai belum sih visi misi ibu? Ya, sebagian sih alhamdulillah ketika kita turun ke masyarakat mengadakan reses gitu kan, ada kunjungan dapil gitu. Alhamdulillah sebagian bisa terakomodir dan terrealisasi. Iya, katakanlah permintaan aspirasi masyarakat kayak pembangunan jalan, pemasangan paving block, pembuatan tanggul, ini hampir terakomodir dan terrealisasi begitu. Soal urusan perempuannya? Nah, soal urusan perempuan karena kan masuk di dalamnya ya. Kalau perempuan itu terkait masalah kendala terhadap dirinya, masalah kekeluargaan, kayak itu tadi ya, ketika ada mengalami KDRT ini alhamdulillah itu bisa terselesaikan dan itu langsung berkaitan dengan dinas terkaitnya begitu. Saya hanya mengarahkan, merekomendasikan, nanti pihak yang dari dinasnya yang akan mengeksekusi selebihnya. Di lingkungan ibu ada yang misalkan pernah usul bikin majelis taklim misalkan? Oh udah terbentuk. Sudah terbentuk. Bangunannya biar lebih megah gitu. Iya, paling mama minta seragam majelis taklim. Oh, seragam kerudung biasanya rutin ya bu ya. Itu rutin biasa. Iya. Luar biasa sekali. Bu, terakhir nih Bu. Ya. Ketika perempuan terjun di dunia politik biasanya ketika mereka sudah cukup kritis di DPRD, kadang politisi laki-laki itu kadang suka kalah pinter gitu kan, karena perempuan ini menguasai berbagai bidang gitu. Nah ibu sekarang sudah berapa lama sih di DPRD berarti sekarang? Hampir 3 tahun ya? Enggak, saya kan dari 2014. Oh dari 2014. Kerjaan sini 2 periode. 2 periode berarti. Ada keinginan nggak buat naik selevel di atasnya mending ke DPRD Banten atau? Nggak ada. Iya karena kan sudah 2 periode gitu kan, sudah mampu menguasai permasalahan, berarti begitu ya secara otomatis mampulah kayaknya saya ini bersaing sama politisi laki-laki gitu kan. Nggak ada keinginan gitu? Nggak ada, adalah saya berkontribusi di daerah khusus kota Cilegon saja. Untuk Cilegon provinsi saja. Mungkin ada yang lebih hebat, ada yang lebih berpotensial dari saya, silakan aja. Bu, kalau begitu silakan kasih semacam wejangan lah, pesan-pesan buat perempuan di kota Cilegon harus seperti apa, terutama di era pandemi sekarang ini ya. Apakah mereka harus lebih kreatif untuk membangun perekonomian rumah tangga atau seperti apa Bu? Pesan disampaikan Bu kepada sobat podcast Radar Banten. Iya. Nah, ketika ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait ketidakadilan yang dialami, ini saya konsultasi dulu, kerjasama dengan dinas terkait, karena di dinas terkait DP3KB ini sudah ada pengacara juga ada. Oh, pengacara negara ya. Konsultan untuk ini juga ada untuk permasalahan tentang keluarga gitu. Jadi konsultasi untuk masalah perceraian gitu kan, KDRT atau sebagainya itu kita alhamdulillah DP3AKB Kota juga sudah ada untuk menangani hal tersebut. Jadi saya selalu koordinasi. Yang banyak mencuat apa Bu kasus di Kota Cilegon yang selama ini banyak pengaduan yang ke Ibu? Iya, tentang masalah status perceraian yang ngegantung itu ada. Gitu kan. Kemudian KDRT rata-rata seperti faktornya itu. Apa sih Bu bisa terjadi hal-hal ya faktor utamanya kebanyakan karena ekonomi ya. Karena ekonomi, kemudian ada pihak ketiga juga di dalam satu hubungan. Itu makanya kenapa perempuan harus mandiri Bu, betul Bu, setuju. Iya, betul. Karena untuk selain menunjang perekonomian keluarga tidak harus terus bergantung gitu terhadap suami. Ibu setuju nggak Bu ada anggapan kayak gitu? Iya setuju, betul. Kita sebagai perempuan memang harus mandiri, akan tapi kita sebagai perempuan juga ingat kodratnya. Ya, tidak juga sepenuhnya disalahkan, Bu, tidak bisa disalahkan karena kan faktor misalkan kita lagi ngomongin soal yang tadi nih ya KDRT, kemudian kasus-kasus di rumah tangga. Tapi kan kebanyakan dari si laki-lakinya juga sendiri pasti yang bermasalah terhadap keluarga. Nah, konflik itu diselesaikan juga, artinya tidak cuma mengintervensi perempuannya tapi juga laki-lakinya gitu di dalam
kasus yang tadi terjadi. Iya, pasti itu akan dilibatkan peran ya, suami itu ya untuk berdiskusi, berdialog gitu kan. Itu dipanggil nanti ada tim dari pihak dinasnya untuk bisa merukunkan kembali gitu. Nah, untuk menopang tadi kesejahteraan ekonomi keluarga, ada nggak Bu Ibu mengarahkan bikin UMKM misalkan bareng sama ibu-ibu di kalau ada di kampungnya, misalkan dia ikut jualan apalah, karena kan di Cilegon tuh cukup banyak sebenarnya ya pelaku-pelaku UMKM yang memang sudah produk-produknya sudah banyak diminati masyarakat. Ada arahan ke situ buat ibu-ibu. Iya, sebagai salah satu solusinya ya ketika mereka dengan usia punten ya, kadang kan itu usia di atas 30 tahun gitu kan, untuk melamar pekerjaan itu agak sulit gitu kan di perusahaan, industri ataupun yang lainnya gitu kan, karena melihat dari segi umur ya gitu. Maka dari itu solusinya adalah entrepreneur lah, untuk dilakukan sebuah usaha, wirausaha gitu kan. Itu nanti bisa ada dinas yang terkait juga yang bisa membantu untuk permodalannya, kemudian untuk pemasaran segala macam, itu nanti ada diberikan pelatihan lah tentunya agar si perempuan ini mempunyai skill juga, mengupgrade, meningkatkan kapasitas dirinya juga untuk bisa berdikari gitu. Di tempat Ibu tinggal sudah terbuka belum sih ketika misalkan perempuan terjun ke politik atau memang justru mensupport gitu loh dari karena Ibu udah aktif di majelis taklim dan sebagainya? Pasti ada plus minus ya. Ketika untuk pencalegan ada yang dukung dan tidak, itu sudah sunatullah ya. Jadi no problem gitu ya. Kalau untuk di daerah sendiri alhamdulillah mensupport gitu kan. Suara terbesar pun dari kampung sendiri. Gitu kan. Jadi masya Allah gitu ya, perjuangan kemarin juga ini pasti banyak keterlibatan dari berbagai pihak gitu. Tidak mesti perempuan saja, tapi ada peran laki-laki juga di dalamnya begitu. Jadi gitu, saling bersinergi. Setelah jadi dewan kemudian duduk dapat di komisi 2. Ini kan komisi kesra lah boleh dibilang, banyak kesejahteraan sosial yang ngurusin problematika masyarakat. Sudah tercapai belum sih visi misi Ibu? Ya, sebagian sih alhamdulillah ketika kita turun ke masyarakat mengadakan reses gitu kan, ada kunjungan dapil gitu. Alhamdulillah sebagian bisa terakomodir dan terrealisasi. Iya, katakanlah permintaan aspirasi masyarakat kayak pembangunan jalan, pemasangan paving block, pembuatan tanggul, ini hampir terakomodir dan terrealisasi begitu. Soal urusan perempuannya? Nah, soal urusan perempuan karena kan masuk di dalamnya ya. Kalau perempuan itu terkait masalah kendala terhadap dirinya, masalah kekeluargaan, yaitu tadi ya, ketika ada mengalami KDRT ini alhamdulillah itu bisa terselesaikan dan itu langsung berkaitan dengan dinas terkaitnya begitu. Saya hanya mengarahkan, merekomendasikan, nanti pihak yang dari dinasnya yang akan mengeksekusi selebihnya. Tapi kalau guru misalkan Bu, berarti tidak melulu harus dia bertugas mengajar di sekolah. Seorang ibu rumah tangga pun mengajari anaknya itu sudah termasuk bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Apalagi kan kita di hadis itu ya, kalau kita orang muslim tuh bahwa madrasah yang pertama adalah perempuan itu sebagai guru gitu kan di keluarga gitu kan. Jadi otomatis kita sebagai seorang ibu perannya itu selain mendidik itu bukan mesti di sekolah, tapi memang yang pertama yang dilakukan adalah di keluarga dulu. Basic pertama adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga itu dari seorang ibu. Tentunya ini pasti akan terlibat peran dari seorang suami atau peran dari ayah gitu kan. Ini sangat sekali berperan aktif perempuan atau seorang ibu itu untuk mendidik anak-anaknya gitu. Pas banget hari ini sebenarnya hari guru. Iya, cocok ya. Mungkin bisa ucapin tuh buat guru-guru yang memang perempuan dimanapun berada gitu, biar mendapat semangat terutama dari seorang politisi perempuan dari Kota Cilegon. Untuk sobat podcast Radar Banten khususnya kaum perempuan, kaum emak-emak nih, jangan pesimis, kita harus tetap optimis ya untuk bisa menjalankan peran kita masing-masing. Ada yang berperan sebagai guru, pendidik, ustadz-ustazah, atau dokter, atau perawat, atau bidan, seluruhnya berbagai profesi, baik rumah ibu rumah tangga. Kita jalankan dengan semaksimal mungkin, fokus dengan peran kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan itu jalan yang memang selalu diberkahi ya, karena memang peran perempuan tuh bermacam-macam, banyak sekali bidang profesi yang kita geluti. Akan tapi kalau ketika kita fokus, kita bisa untuk meraih kesuksesan tanpa membandingkan, intinya sejajar lah dengan para laki karena peran kita sama. Akan tapi ingat juga ketika kita sudah sukses,
sudah ibaratnya berdikari sendiri gitu ya. Ingat peran kita juga di rumah tangga agar kita bisa memperkuat ketahanan keluarga kita. Begitu aja. Bu, aktif di medsos juga nggak sih, Bu? Ya, aktif Facebook sama Instagram ya. Berarti seringnya sudah ya. punya fans page ini Bu Qoidatul Sita ini. Jangan-jangan viewersnya banyak juga. Boleh Bu di-share untuk like untuk iya. subscribe YouTube Boleh, kita boleh. nanti kita kirim tayangannya jadi- biar sebanyak-banyaknya kita saling bersinergi begitu. Facebook sama Instagram sama sih namanya. Sama ya? Qoidatul Sita. Nah, itu Cuman dia. kalau Facebook udah full ya, 5.000 karena 5.000. pembatasannya. Jadi Instagram udah lama belum, gitu. Bu? Instagram belum, gitu kan masih bisa karena Instagram ini baru setahun 2 tahunan lah ya, baru buat akun Followernya ini. udah berapa, Bu? Duh, berapa ribu gitu lupa saya. Berapa ribu luar biasa. Kalau saya 1.000 aja udah alhamdulillah, Bu. Oke, sobat podcast Radar Banten, itu tadi kebersamaan kita bersama Ibu Qoidatul Sita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Amin, Bu, amin, amin, untuk insyaallah. terus membangun Kota Cilegon yang lebih baik, terutama bagi kesejahteraan perempuan di Kota Cilegon. Saya Aditya Ramadan mohon pamit bersama Ibu Qoidatul Sita. Jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube Radar Banten Official atau bisa didengarkan di aplikasi Spotify. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.